Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Firmansyah. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro Offering B. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi yang setelah saya buat untuk penilaian ujian tengah semester. Presentasi saya yaitu membahas tentang bab 10, yang dimana materi itu membahas tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Politik dalam perspektif Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Politik mencakup tiga pemahaman, yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Di dalamnya terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini, maka dalam politik Islam sendiri terkandung yaitu tugas pemeliharaan atau riayah, perbaikan atau islah, pelurusan atau takwim, pemberian petunjuk atau irsyad, dan mendidik atau membuat orang menjadi beradab atau ta'dib. Dalam Islam sendiri, politik harus netral dan terhindar dari keinginan hawa nafsu diri sendiri dan merupakan wujud fungsi sebagai khalifah Allah. Politik Islam sendiri dikenal juga dengan istilah siyasah syariah. Definisi siyasah syariah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Selain itu, politik dalam Islam bertujuan untuk iqamatut din wa siyasatut dunya, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Islam sendiri mengajarkan sejumlah prinsip dalam berpolitik, agar politik membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Di antaranya yaitu syura atau musyawarah, adil, amanah, musawah atau persamaan secara umum, secara sosial, dan juga ijma atau kesepakatan. Variasi-variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Variasi satu yaitu adalah tipologi relasi agama dan negara. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat tiga tipologi relasi agama dan negara, yaitu bentuk pemerintahan teodemokrasi, sekuler, dan moderat. Tipologi teodemokrasi. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama Islam sekaligus negara. Keduanya merupakan entitas yang menyatu. Kelompok ini disebut juga Islam politik, karena menganggap politik sebagai bagian integral dalam Islam. Mereka memandang Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap, termasuk ketatanegaraan atau politik. Tipologi ini juga disebut dengan fundamental, mengingatkan syariat Islam menjadi dasar negara dan semua peraturan serta keputusan yang ada di dalamnya. Kelompok ini mempunyai tauhid mulkiyah, di samping rububiyah dan ilahiyah. Tauhid mulkiyah adalah pengakuan bahwa Allah hanya satu-satunya Malik atau Raja yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi. B. Tipologi sekuler. Tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia sendiri yang mempertimbangkannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak harus diatur secara negara dan begitupun juga sebaliknya. Penganut tipologi ini menyatakan tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara Islam sendiri. Kelompok sekuler ini disebut juga Kiri Islam atau Al-Yasar Al-Islami. Menurut kelompok ini sendiri, persoalan politik merupakan persoalan historis dan juga bukan teologis yang harus diyakini dan diikuti oleh setiap individu Islam. Islam hendaknya tidak dipolitisasi dan tidak menjadi kepentingan kelompok ataupun golongan tertentu, khususnya dalam politik. Karena Islam bersifat universal atau umum dan praktek politik bersifat partikuler. C. Tipologi moderat. Penganut tipologi moderat berparadigma substantivistik. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem kenegaraan, tapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.
Menurut kelompok ini, tidak satu nas pun dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam. Mereka menolak klaim ekstrim bahwa agama telah mengatur semua urusan, termasuk politik, dan menolak klaim ekstrim bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan negara atau politik. Bagi kelompok ini, konsep negara dan pemerintahan merupakan bagian dari ijtihad kaum muslimin, karena tata negara dan sistem pemerintahan tidak tertera secara jelas dalam Al-Quran. Menurut kaum moderat ini, prinsip-prinsip politik Islam mencakup pluralisme, toleransi, pengakuan terhadap persamaan semua penduduk, dan keadilan. 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terkait dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah, karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelah beberapa kali ada khalifah yang memimpin setelah Rasul wafat. Di samping itu, Presiden juga dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan juga DPD yang dapat mempresentasikan ahlul halil wal aqdi dalam konsep Al-Mawardi kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqasid al-syariah, yakni dengan menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya merupakan formulasi final umat Islam Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan membentuk pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan bentuk penafsiran dan pengejauhan tahan nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam berketuhanan dan berkemanusiaan. Pancasila yang menjadi ideologi NKRI adalah falsafah pemersatu dari keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan kondisi geografi. Pancasila sebagai falsafah bangsa mengandung nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, keadaban, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. C. Institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah merupakan sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin Islam dalam sistem ini disebut khalifah. Dewasa ini, istilah khalifah digunakan oleh kelompok Muslim tertentu untuk mewakili cita-cita mereka untuk menjadi negara Islam sendiri dan mewujudkan tatanan masyarakat dunia berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks ini, khilafah bersifat lintas negara. Cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air menurut Cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia atau fitrah, karena di tanah air itulah manusia dilahirkan dan dibesarkan, dididik dan disayang. Cinta tanah air menimbulkan nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot yang bersifat sikap gagah, berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan juga negara. Perwujudan sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum, kebenaran, dan memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan juga kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, dan juga meningkatkan kemampuan diri secara optimal. Islam memandang bahwa cinta tanah air adalah suatu tindakan yang baik. Di antara bukti ajaran Islam tentang cinta tanah air adalah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tanah kelahirannya. Ketika akan berhijrah ke Madinah dan meninggalkan kota kelahirannya, maka bukti lain bahwa cinta tanah air merupakan sunnah Rasulullah yang layak diikuti adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, beliau salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi setelah 16 bulan beliau rindu kepada Makkah dan juga Ka'bah. Beliau sering melihat ke langit dan berdoa menunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah hingga akhirnya terkabul. Kecintaan Rasulullah terhadap kota Makkah diwujudkan dalam bentuk islah atau perbaikan dalam seluruh tatanan kehidupannya, diawali dengan perbaikan akidah. Kecintaan pada tanah air juga ditunjukkan oleh para ulama-ulama yang menjadi mujahid dalam mengusir penjajah. Perhatian Islam terhadap bela negara tampak pula pada ayat yang menggandengkan pembelaan agama dan pembelaan negara, yaitu pada Quran Surat Al-Mumtahanah
ayat 8 sampai dengan 9. Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah air. Ajaran ini merupakan salah satu perwujudan dari 4 pilar kebangsaan. Sikap cinta tanah air perlu dipupuk dan ditanamkan dalam hati dengan harapan tanah air Indonesia akan terus menjadi negeri yang aman dan juga damai bagi rakyatnya. Sekian, terima kasih dari saya Novel Firmansyah dengan NIM 210536615240. Terima kasih.